Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini terambil dari Ulangan pasal 30 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak seberang lautan tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada beberapa hal penting yang harus kita pahami kalau kita berbicara, berdiskusi atau mendengarkan firman Tuhan yang bersumber dari kitab peristiwa keluaran bangsa Israel dari Mesir hingga pada masa raja-raja yang terkenal di tengah-tengah bangsa Israel. Saudaraku yang kekasih, penekanan utama adalah menyadarkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa yang unggul, bangsa yang khusus, yang dipilih oleh Allah, supaya mereka sungguh-sungguh memperlihatkan kekudusan hidup, karena Allah yang kudus yang senantiasa menyertai mereka. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Mereka harus taat di bawah perintah Allah. Mereka harus hidup secara etis. Moral mereka harus bersih, jangan terkontaminasi dengan etika-etika moral yang bersumber dari bangsa-bangsa lain atau agama-agama lain yang tidak berkenan kepada Allah sendiri. Saudaraku yang kekasih, seketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka menguasai daerah Kanaan. Di sana banyak, di sana sini kuil-kuil bertebaran. Banyak kuil-kuil yang berisi Baal-Baal, dan orang-orang yang ada di sekitar Kanaan menyembah Baal-Baal, Allah yang tidak hidup, Allah yang tidak berkenan di hadapan Allah Yahweh. Sehingga bangsa Israel diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan segala kuil-kuil itu, membuang Baal-Baal itu, dan mensubstitusi, memasukkan paham Yahweh, menyembah Allah Yahweh di kuil-kuil itu, sehingga kuil-kuil itu berubah fungsinya menjadi tempat beribadah kepada Allah Yahweh, kepada Allah yang hidup, Allahnya bangsa Israel yang memperkenalkan dirinya di Sinai, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi, Allah yang kekal, dalam nama Yesus Kristus yang saudara sembah, yang saya sembah, yang disembah oleh semua orang percaya, yang mempengaruhi hidup kita hingga pada saat ini. Saudaraku yang kekasih, karena begitu banyak kuil-kuil yang tadinya ada Baal, dan kini kuil itu digantikan dengan fungsi untuk menyembah Allah Yahweh, orang seketika itu beranggapan bahwasanya Yahweh juga banyak kalau begitu. Karena itulah muncul pengakuan Shema Israel dalam Ulangan 6 ayat yang keempat yang berbunyi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu.
Kalau ada pengaruh oleh karena banyak kuil-kuil yang tadinya diisi oleh Baal dan kini itu diganti fungsinya untuk menyembah Allah Yahweh, bukan berarti di setiap kuil-kuil itu ada Yahweh yang terpisah, tidak. Yahweh itu satu. Oleh karena itu ada upaya untuk menutup kuil-kuil dan membangun bait Allah, tunggal tempat persembahan korban-korban apapun yang mau dilakukan oleh umat mutlak dilakukan di Yerusalem, di bait Allah. Tidak ada banyak Yahweh, hanya satu Yahweh. Dia adalah Allah yang esa dalam nama Yesus yang kita sembah, yang kita puji. Dia tidak jauh, tidak transenden tapi dekat. Dia tidak berada di seberang lautan dan kita tidak bisa dan tidak harus memanggil dia dari kejauhan, tidak, tapi dia dekat. Dia tidak di langit sehingga kita harus pergi ke langit bersama dengan malaikat Tuhan baru bisa bertemu dengan Allah, tidak. Dia dekat. Itu yang diungkap dalam firman Allah, khotbah kita, renungan kita pada hari ini. Allah itu sejauh doa, Allah itu ada di dalam mulutmu, di dalam hatimu, dalam mulutku, di hatiku. Dan untuk kita lakukan semua perintahnya, karena dengan melakukan perintah Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus, itu buktinya kita menyembah dia, mengikuti dia, mengikuti jalan-jalan yang dia rancang, sehingga kita menjadi kudus, selamat adanya. Hukum Israel ketika itu ada hukum sebab akibat. Hukum Israel ketika itu dibangun dengan hukum yang memiliki resiko. Jikalau umat Israel, bangsa pilihan Allah itu melakukan dengan baik perintah Allah, mereka akan hidup dan memperoleh berkat-berkat yang luar biasa. Sebaliknya, saudaraku yang kekasih, jikalau mereka melawan dan ngotot dan pergi menyembah ilah-ilah lain, terpengaruh dengan suku bangsa yang ada di sekitar mereka, ketika itu Allah marah, memurkai, mengutuk mereka, dan ketika itu mereka mati jauh dari Allah dan tidak dapat berkat yang dari Tuhan. Kini saat ini kita berhadapan dengan banyak hal di tengah-tengah dunia ini. Banyak yang menjadi bisa kita terdewa tanpa kita sadari. Alat-alat canggih komunikasi, orang-orang yang kita saluti, mungkin jabatan, mungkin materi dengan lain-lain. Tanpa kita sadari, hati pikiran kita terikat dengan itu. Di situ kita sudah memperdewa segala sesuatu yang ada mengitari hidup kita ini. Firman Tuhan menggugat hidup yang seperti itu. Ingat dan sebutkan dalam mulutmu. Perintah itu ada dalam mulutmu, ingat dan berkesan berdiam di hatimu, agar itu yang sungguh-sungguh menguasai yang lain. Hati merupakan sentral kehidupan manusia. Dari hati bisa bergerak ke pikiran, dari hati bisa bergerak ke tangan, dari hati bisa bergerak ke tindakan kaki, dengan memperlihatkan gerak hidup bahwasanya Allah itu dekat kepada saudara dan saya. Allah itu perintahnya itu, firmannya itu menghidupi, menutupi, melingkupi hidup saudara dan saya. Di mana letaknya? Apa tandanya? Roh Allah yang melingkupi hidup kita. Roh Allah yang menggerakkan yang baik, roh Allah yang menggerakkan semua yang indah, yang benar di mata Allah. Dan itu buktinya bahwasanya firman Tuhan melingkupi indera kita, karena kita bicara benar dan bertindak benar diperintah oleh hati dan pikiran kita, dan kita lakukan hal-hal yang benar. Pertanda Allah lewat bimbingan Roh Kudusnya ada dalam hidup saudara, dan itu yang ditekankan oleh firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan resiko-resiko yang kita katakan tadi kelihatan dalam ayat yang ke-16, ayat 17 dan ayat 18. Dikatakan demikian. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang tunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak,
dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jikalau taat dengan perintah Allah, kamu dan saya selamat. Kemana pergi, kemana berjuang, apa yang kita rindukan, jikalau berkiprah dan berjalan di bawah perintah Tuhan, kesetiaan kita melibatkan Tuhan, bergumul bersama melibatkan Tuhan, kita akan masuk ke negeri, ke wilayah, ke tempat mana yang kita rindukan. Wilayah tempat negeri itu bisa kita terjemahkan tujuan-tujuan yang baik dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam apapun yang melingkupi kehidupan kita ini. Ayat berikutnya ayat ke-17 dikatakan, tetapi sebaliknya, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Siapa yang membelakangi firman Tuhan dan perintah Allah dalam nama Yesus akan binasa. Tubuh ini tidak segera hancur, pikiran ini tidak segera barangkali mungkin sesat, tapi perlahan-lahan jikalau kita meninggalkan yang baik, perintah Tuhan, maka hidup kita akan terjerembab, akan jatuh kepada hidup yang sesat. Dan itu sendiri tidak dikehendaki oleh firman Tuhan. Dan sesama manusia yang normal berpikir tidak menghendaki hal seperti itu. Maka hidupilah firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan yang diberikan kepada kita pada saat ini, memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Beritakanlah perintah-perintah Allah, firman Tuhan yang telah saudara imani, dan lakukanlah, karena ketika kita melakukan, ketika itu pemberitaan kita amat tajam dan relevan, mempengaruhi sesama umat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengajari kami untuk membicarakannya, untuk menghidupinya yang tercermin dari tindak tanduk kami, bahwa firman-Mu berdiam di hati kami, dan firman Tuhan sungguh-sungguh kami lakukan, sehingga banyak orang akan menikmati firman Tuhan lewat kehidupan, lewat tindak tanduk kami. Jadilah demikian, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.